untuk supaya mudah dalam membaca kalam Allah. Allah Subhanahu wa taala memberi lidah kepada kitanya untuk supaya saling memberi nasihat melalui lidah dan yang lain sebagainya. Kegunaan manfaat yang dimiliki oleh lidah bukan itu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin wa hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lidah yang diberi oleh Allah lazimkanlah supaya kita nyumpah selamat daripada neraka Allah akan tergabung dalam surga, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lebih-lebih lembab pura yang istimewa di antara sekalian banyaknya hari. Puranya adalah pura yang istimewa. Pura-puranya yaitu satu hari daripada bagian hari daripada bulan Muharram. Dalam bulan Muharram nakutbah Allah Subhanahu wa taala hitungan bulan yang diciptakan yaitu 12 bulan dalam setahun. Dalam 12 bulan tersebut minha arba'atul huruf. Nakutbah bulan yang dikenal dengan bulan hari. Yang pertama yaitu Rajab, yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga Dzulhijjah, dan yang keempat Muharram. Pas bertepatan yaitu 4 bulannya. Allah Subhanahu wa taala membukakan yaitu dalam setiap tahunnya permulaan bulan dengan bulan haram dan menutupi Allah Subhanahu wa taala juga dengan bulan haram. Negara permulaan pertama yaitu bulan haram. Akhir tahun bulan juga bulan haram. Pasti ada keistimewaan yang terdapat di dalam bulan haram tersebut. Ada keistimewaan. Lebih-lebih di dalam sabah bulan yang namanya bulan Muharram itu terdapat pada 10 ataupun hari yang ke-10 daripada bulan Muharram, dinamakan dengan Asyura. Di sini kelebihan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, letak para rasul-rasul yang selamat oleh Allah. Di antara lain yaitu rasul yang selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dikala dibakarnya oleh Raja Namrud, selamat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bertepatan pada Asyura. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga Allah diselamatkan daripada Taufan, itu bertepatan 10 hari daripada bulan Muharram, itu bertepatan pada Asyura. Makanya nyatanya sejarah daripada Nabi Nuh alaihissalam nyedun buka baju. Dalam sebuah kitab Rawdatul Al-Faid di sini ada disampaikan oleh pengarang kitab tersebut, bahkan takalan di sini ada tradisi tabung bubur ataupun bukan di Asyura karena terjadinya pada Nabi Nuh alaihissalam. Disebutkan di dalam kitab tersebut Nabi Nuh alaihissalam manakala netran daripada bahtera, netran daripada kapal, mati netran daripada kapal, kaum Nabi Nuh mengeluh dalam keadaan kelaparan. Mati dunya bekal hanale karena kutret dalam kapal. Dalam masa topannya kutret di sana, sehingga bekal han mencukupi pah netran dalam keadaan mengeluh kelaparan. Wati mengeluh karena hendak bekal untuk bekerja karena kadeu. Maka diperintah oleh Nabi Nuh alaihissalam mengikutiplah beberapa macam alat untuk dimasak, sehingga kaum Nabi Nuh memasaknya mengikutiplah, termasuk yaitu gandum, beras, kacang bikinan, sehingga 7 buah macam adasnya itu kacang kedelai. Baju salah. Kacang kedelai. Kemudian ful,
Menyogatanyo yang kacang tanah. Buku sapat sehingga teruk tujuh macam. Maka Nabi Nuh Allah kamu sapat yang alat-alatnya mandung. Nekun bismillah Allah tina tagun. Gu baca bismillah ni Nabi Nuh. Maka gu masak ni Nabi Nuh. Kemudian dihidangkan ni Nabi Nuh kepada mandung itu. Kaum Nabi Nuh yang selamat daripada topan tersebut. Sehingga paju sama-sama. Kemudian dalam setiap tahunnya menjadikan tradisi sebuah adat. Kemudian sampai kemudian masa Nabi Nuh alaihissalam terus dalam masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambung oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahawa demikian pula dilakukan. Sehingga dipegang di dalam kita barang siapa yang melakukan hal demikian nyopahlah cukup raya lebih dia Allah. Cukup raya lebih pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kejadian yaitu pada Nabi Nuh alaihissalam dalam amalan-amalan, maka di dalam yaitu Asyura Bunuh Allah menepu selamat, yaitu termasuk di sini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nyo kesempatan nalur empot di dalam kitab Rabbul Al-Faid, dalam kitabnya menyo pernah kita sahabat lo bertempatan buklam menyo jatuh Asyura buklam. Allah Subhanahu wa taala segala air yang ada di dunia ini Allah campurkan air tersebut dengan air Zam-Zam. Dijampungan Imam Zam-Zam bertumbuh dan Allah Ta'ala Imam Zam-Zam dalam segala yang ada di dunia ini. Sehingga barang siapa yang memandikan dia pamatang yang mana bukan semalam akan boleh oleh Allah Subhanahu wa taala segala penyakit dan akan mana sakit kecuali sakit mati dalam dunia. Itu bertumbuh di Allah dengan kelebihan itu malam Asyura. Cuman kerana ada mana bukan pukul nasi sah Imam Zam-Zam yang terdapat beklam yang tentu saja akan mendapat. Hantar empok mana beklam kamano ini, kamano tani saja lo mana sunat Asyura. InsyaAllah yang segala penyakit akan gada. Maka lebih-lebih lah membunuh kembali pada hal yang pertama. Di momok perkara yang talazimi dengan lisan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang termasuk biyukul lazim bak bertepatan yaitu Asyura. Bertepatan Asyura. Sudah tahu tasbih. Tinggal dan mensebab tasbih dalam kitab Nasidra urang cukup kaya di Nangro Basara. Cukup kaya di Nangro Basara. Gaknya setiap datangnya malam Asyura, yang gaknya gundang gure-gurenya bahasa katanya untuk dibaca Quran, yubun tahlil, yubun tasbih sehingga sampai subuh. Sampai terus subuh. Ternyata di samping daripada sidra orang yang kayanya, sidra darah yang lumpuh total. Lumpuh total. Karena mampu berjalan. Sehingga ditanya yang darahnya ayah, bukan orang sampai rumah bertanya. Dipegat acara sampai tidur lagi ya. Dijawab dia ayah, anak yang saudara katanya, jiran katanya, tetangga katanya. Yang dilakukan untuk menghormat pemulia malam Asyura. Karena dibilang tidak kelebihan yang terdapat. Hingga dia anaknya dalam keadaan malamnya cukup sedih. Cukup sedih. Bahkan sedih sahabat lagu itu. Seolah-olah ini nejak ya kalannya. Ini nejak ya kalan acara-acara demikian. Sehingga dengarlah ayah, awatele dengan ayah, jihadin dengar. Karena didengar zikirnya, didengar khatam Al-Quran sampai dengan subuh. Sehingga bak tengah malam. Ini lagi Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Dengan berkat malam Asyuranya, ya Allah. Neberi ya Allah, kemudaratan yang nak maklum ya Allah. Ni pegadah ya Allah. Ni hapus ya Allah. Hana habis di belakang langsung terhapus. Pulih dari lumpuh bisa berdiri. Jeddah. Tinggal bunga matahari ayah.
Tahu ya. Ni pani ubat kata hingga mampu saja. Ayah yang nak bukan minta rasul ya Allah. Ayah minta rasul. Ayah bukan ngembulu mengamal masyurah itu. Dibandakan ya Allah ya Allah. Dengan berkat malam masyurahnya ya Allah. Aku pulih kecil tu. Ternyata bergadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah salah satu kelebihan malam masyurah. Dia datang kelebihan yang terdapat dalam masyurah. Yang waktu bak dengar zikir dan tasbih kuno. Bak rumah yang ada di samping iaitu rumah tetangga. Sehingga dengan dengar-dengarnya dan dengan berkat galak hati kuno buat malam Asyura boleh di Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat 5 perkara yang pertama yang mesti kita lazimi, tak gantung dengan bahasa keji, tak pakai dengan bahasa yang berfaedah dan memberi manfaat kepada kita yang Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 5 perkara. Yang kedua, 5 perkara yang kedua yang lazim dengan anggota itu sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Waktu dipegang oleh Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas tersebut yulazimkan sembahyang 5 waktu dengan anggota kitanya. Itu bukan hanya melazim melakukan saja, tetapi wajib katanya yang dalam sembahyangnya nak ada begini. Ataupun kita pegang sifat-sifat sembahyang kenapa diperintah. Di antara lain yang pertama sifat sembahyang yaitu sunnah. Yang kedua sifat sembahyang yaitu fardu. 2 buah sifat. Dari 2 buah sifatnya sifat sunnah terbagi 2. Yang pertama hay'ah dan yang kedua ab'ad. Sunat ab'ad. Sunat hay'ah dah lagi contoh mengangkatkan tangan ataupun membaca a'udzubillah ataupun membaca yaitu satu ayat ataupun di dalam Al-Quran. Kita baca Al-Fatihah sebahagian ayat ataupun satu ayat. Sekurang-kurangnya satu ayat. Kita baca. Yang sunat hay'ah. Kemudian ada juga sunat ab'ad. Sunat ab'ad lagi contoh kunut subuh. Tanduk tahiyat yang pertama membaca tahiyat yang pertama itu sunat ab'ad. Kemudian yang fardu 2 perkara. Yang pertama syarat dan yang kedua rukun. Yang ditamsilkan dalam sebuah kitab. Bila sidrara urang han sempurna tubuh sunat hay'ah. Umpamakan tubuh manusia lagi urang hanau. Katanya tajumayang hana tabu jero lagi diperintahkan ataupun hana baca a'udzubillah yang lagi urang hanau mayang jero. Urang sempurna tidak lengkap akan kebahanau. Kemudian sunat ab'ad yang kedua, umpamakan lagi urang hana jaro dan hana lagi berpuji urang. Lagi berpuji urang udep sempurnakan tidak, bisa jalan tidak. Akan sebab hana jaro dan hana lagi. Menan umpama urang hana bubuk sunat ab'ad. Kemudian fardu ada 2. Yang pertama syarat dan yang kedua rukun. Syarat dah. Lagi contoh salah satunya adalah suci daripada hadas. Wudu salah satunya. Saya nak tahan. Saja bangun siku Jumat. Tamurno handatin. Tato mayang ko Jumat. Kapelatin bro lagi kepegang. Tapi tamurno handatin. Nah pernah kejadian hotel wudu bermuka menanto. Nyamanan. Teman katanya entah batasan muka yang wajib dibasuhkan dengannya, wajib gerah dengannya. Batasan muka dari tempat di mo'ok punya bagian itu sampai perempat dulu janggut. Menyisbah manyang yuk. Menyisbah mana panjang dah dari punyungnya ke punyungnya. Mamanya tarah hinobo hidung dah yang kenal tok hidung tok beda nak kenal hana. Sempurnakah wudunya tidak? Menyahana sempurna wudu, sempurnakah salahnya? Tentu saja tidak. Maka wajib sempurna di kedai. Kan hanya mesti lazim. Yang kedua, umpamakan bila seandainya hana lakukan syarat tersebut, lagi urang hana nyawa urang tapi udep hana.
Bahkan tebak hana nyawa. Kemudian rukun mengumpamakan lagi ulun hana udah. Rukun menurut pendapat masing-masing dekat pendapat. Apakah yang adalah perkara yang sungguh sangat sukar untuk dikerjakan adalah pada bacaan. Bacaan. Rukun qauli, rukun bacaan ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca Fatihah. Yang ketiga membaca tasyahud. Yang keempat baca selawat. Dan yang kelima membaca salam. Yang di bawah rukun qaulinya jangan ditukar-tukar hurufnya. Dambe tamah-tamah, dambe burung-burung. Salah satunya kadang-kadang alhamdulillah dapat jangan ha. At-tahiyyah dapat baca at-tahiyyah ataupun at-tahiyyah. Pelajarilah supaya sempurna ibadat kita tak tahu kepada Allah, tak ketuntut pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sempurna. Yang contoh tak lakukan sembahyang yang demikian rupa. Walaupun tak pelazim dalam melakukan sampai cuma tak pada bubut nomor datang salah yang berarti tidak ada gunanya. Maka yang dibegah oleh Ibnu Abbas di bawah perkara dengan anggota sembahyang pelazim dengan sembahyang maknanya sembahyang di bawah wate tak bersempurna syarat dan rukun. Yang terakhir 5 perkara yang terakhir yaitu cintailah ataupun lazimilah lazim draw dengan hati dan Rasulullah dan sahabat yang empat. Rasulullah dan sahabat yang empat. Menyenau orang kadang-kadang yang pemutih antara sahabat Rasulullah yang berarti yang kedua. Go. Rasulullah menolak sahabat dia yang berarti bukan itu yang mudah menang yang berarti kanurun. Yang yupulazim menangkan Ibnu Abbas berarti buta cinta dengan hati 5 orangnya. Dah Rasulullah yang pertama dan 4 yang lainnya. Oh jadi hanaba Rasulullah nak boleh sahabat itu ada tiket mandatnya dari Rasulullah untuk para sahabat. Ada mandatnya. Bagi kala hanaba boleh Rasulullah nabat sahabat hanaba pakai ikut sahabat Rasulullah itu salah. Maka haruslah cintai 5 orang yang tahu dengan hati katanya Rasulullah dan sahabat yang 4 Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Buat orangnya dia cinta lazim dengan hati. Insyaallah menyekana 15 perkaranya. Dah 15 yang pertama dengan lisan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian sembahyang 15 waktu dengan anggota sempurna syarat dan rukun dan yang terakhir dengan hati cinta 15 orang Rasulullah dan yang pertama sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. InsyaAllah lepagah di Ibnu Abbas yang akan selamat kedanyo daripada neraka Allah dan tamu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sedikit pandangan yang dikutip dalam kitab Majalis Susaniyah sebuah hadis ataupun orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas ataupun sahabat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan pelajaran yang baik untuk Allah SWT.